Ada yang merekam mungkin siapa? Nggih, sampun Bapak. Ampun, apa Bapak bisa dimulai? Ya, monggo silakan. Nggih Bapak niki. Kula dari kelompok saya Dana Sampanela ini membuat riset judulnya pengembangan teh fermentasi. Salam dulu. Nggih. Yang lain mungkin kalau bisa on cam ya monggo silakan on cam. Masa saya sendirian ini yang on cam. Ya. Salam dulu, habis itu dipresentasikan ya. Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok Dayana Samanera buat judul riset berjudul pengembangan teh fermentasi kombucha dari berbagai jenis bunga sebagai minuman fungsional untuk mengatasi kesulitan BAB atau sembilit pada generasi muda. Ini saya menggunakan judul ini karena banyak penyakit di antara generasi muda itu susah untuk sembelit atau buang air besar. Di sini itu ada kata pengantar. Kata pengantarnya itu isinya sambutan segala puji bagi Allah. Yeah. Kata pengantarnya itu isinya sambutan-sambutan dan terima kasih untuk Bapak Rizky dan Kepala Sekolah. Dan ini kurang apa gimana Bapak? Dari kata pengantarnya ini sudah lumayan banyak. Kata pengantarnya yang mana, Nak? Ini kan ini halaman cover ya. Di bawah ini, Pak. Tadi katanya kata pengantarnya belum ada deh. Belum ada. Oh iya, ini tadi udah dikirim lagi kok, Del. Oh iya. Bentar nih Bapak. Ya, oke. Dijelaskan yang ada aja, nggak apa-apa. Nanti menyusul yang tampilkan. Satu itu pendahuluan. Isinya latar belakang. Latar belakang ini dari judul saya itu teh fermentasi. Apa saja pengertian teh fermentasi dicuplikan di latar belakang terlebih dahulu. Dan pembahasannya itu teh fermentasi ini sama teh fermentasi kombucha, pengertiannya dan nilai gizinya juga ada. Dan ini teh fermentasi menurut peneliti di jurnal-jurnal yang lain. Tapi ini belum saya cantumkan jurnal mana yang saya ambil, Bapak.
Oke. Terus proses pembuatannya juga ada, tapi nggak banyak. Dan kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini saya memakai ada 4 rumusan masalah. Satu, bagaimana proses pembuatan teh fermentasi kombucha yang menggunakan berbagai jenis bunga. Yang kedua, bagaimana kualitas teh fermentasi kombucha yang dihasilkan dari berbagai jenis bunga dalam hal rasa, aroma, warna, dan kandungan nutrisi. Itu yang rumusan masalah yang kedua. Yang ketiga itu ada sejauh mana sih efektivitas teh fermentasi berbahan dasar bunga dalam mengatasi kesulitan BAB atau sembelit pada generasi muda. Itu yang ketiga. Yang keempat itu bagaimana penerimaan dan preferensi generasi muda terhadap teh kombucha berbahan dasar bunga. Itu gimana penerimaannya terhadap generasi muda itu bagaimana. Terus yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Slide-nya, filenya digeser ke bawah sesuai dengan yang disampaikan ya. Ini kan yang latar belakang, oke. Terus yang tadi rumusan masalah. Yang tadi ya digeser ininya apa slide filenya. Filenya bisa digeser, PDF-nya digeser ke bawah kan. Oke. lihat rumusan masalah. Pakai 4 rumusan masalah karena di sini ada proses pembuatan teh fermentasi juga ada, bagaimana kualitas teh fermentasi juga ada, terus yang ketiga itu efektivitas teh kombucha berbahan dasar bunga dalam menghadapi kesulitan sembelit. Dan yang keempat itu bagaimana penerimaan dalam terhadap generasi muda itu bagaimana, bisa apa enggak. Dan yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu saya ada 2, tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya itu tujuan penelitian ini yaitu mengangkat pemahaman tentang pengaruh fermentasi teh kombucha terhadap kesehatan pencernaan dan mengidentifikasi potensi teh kombucha sebagai alternatif pengobatan untuk gangguan pencernaan pada generasi muda. Dan tujuan khususnya itu ada 3. Tujuan khusus ada 2. Memanfaatkan hasil fermentasi teh kombucha sebagai minuman fungsional. Yang pertama, yang kedua mengatasi kesulitan BAB atau sembelit pada generasi muda. Terus ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu dibagi menjadi 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Teoritis itu, secara teoritis itu manfaatnya adalah dengan adanya penelitian ini bisa memberi wawasan pada setiap generasi muda bahwa hasil dari fermentasi teh kombucha yang dijadikan sebagai minuman fungsional dapat menjaga kesehatan pencernaan. Itu manfaat teoritisnya. Yang manfaat praktisnya itu dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan metode eksperimen teh fermentasi kombucha. Yang manfaat praktis. Yang definisi operasional itu ada 2. Ini nggak banyak soalnya, cuma cuplikan di awal bab saja, Pak.
Nggih, monggo, monggo. Definisi operasional itu cuma 2 paragraf, tapi nanti dijelasin ke bab 4 selanjutnya. Yang bab 2 itu ada landasan teori. Landasan teori itu ada pengertian dari teh fermentasi kombucha, dari beberapa peneliti-peneliti yang sebelumnya sudah ada, tapi ini saya belum cantumkan juga jurnalnya. Bisa dibacakan Pak Danela, dijelaskan Pak Danela, Pak. Jadi di bab 2 ini kita memasukkan pengertian teh kombucha, terus manfaat teh fermentasi kombucha, sama pengertian BAT. Yang pertama itu pengertian teh kombucha. Teh kombucha merupakan salah satu minuman tradisional yang sangat menarik karena teh ini merupakan hasil fermentasi yang dilakukan oleh kultur simbiotik. Teh kombucha mempunyai nilai gizi lebih tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan dibandingkan dengan teh biasa lainnya. Teh kombucha merupakan salah satu minuman yang telah dikenal memiliki aktivitas antioksidan. Meningkatnya aktivitas antioksidan pada teh kombucha sendiri disebabkan karena adanya fenolik bebas yang dihasilkan selama proses fermentasi. Del itu di bawah. Terus teh kombucha mengandung sejumlah vitamin, mineral, enzim, dan asam organik. Adanya kandungan tersebut sehingga teh kombucha memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut Chandra bahwa teh kombucha adalah salah satu minuman yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Probiotik mampu memberikan manfaat bagi kesehatan, diantaranya meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi berbagai penyakit, menurunkan tekanan darah, dan mencegah terjadinya tumor atau kanker. Yang kedua, ada manfaat teh fermentasi kombucha. Teh kombucha telah diklaim oleh pengonsumsi teh kombucha dari seluruh dunia sebagai minuman yang memiliki efek bagi kesehatan tubuh manusia. Minuman teh kombucha disebut sebagai minuman pendukung kesehatan karena minuman ini terbukti memberikan dampak positif bagi fisiologis tubuh manusia. Minuman teh kombucha memiliki kandungan yang beragam yang berasal dari adanya proses biokimia yang dilakukan oleh kultur SCOBY yang terkandung di dalamnya dan bergantung dari bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan minuman teh kombucha. Kombucha memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Terdapat berbagai vitamin, mineral, enzim, dan asam organik yang terkandung dalam minuman kombucha. Adanya senyawa tersebut sehingga kombucha dapat bersifat antioksidan, antimikroba, antidiabetes, antiinflamasi, dan anti kanker. Dan yang ketiga adalah pengertian penyakit sembelit atau BAB. Sembelit terjadi bila buang air besar lambat. Hal ini terjadi karena usus besar menyerap air secara berlebihan sehingga feses menjadi kering dan keras. Beberapa faktor penyebab sembelit adalah kurang minum, kurang makanan berserat, usia, kurangnya aktivitas fisik, kehamilan, dan stres. Makanan kurang serat dapat mengganggu proses pencernaan, sehingga terjadinya sembelit ataupun susah buang air keras. Yang ketiga akan dilanjutkan sama Dayana. Yang bab 3 itu ada metode penelitian. Yang metode penelitian itu ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian itu dimulai dari metode penelitian secara umum yang dapat diartikan sebagai cara atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data dalam memperoleh pengetahuan baru, menguji hipotesis, atau memecahkan masalah yang dihadapi dalam suatu bidang.
Metode penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data dan analisis ini dilakukan secara objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk metode ini. Dan secara umum, ada 3 metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Yang digunakan biasanya digunakan untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial. Terus penelitian kuantitatif itu berfokus pada pengumpulan data numerik yang dapat dianalisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel atau memprediksi fenomena tertentu berdasarkan data yang dikumpulkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur, menghitung, atau menjelaskan fenomena yang dapat diukur secara matematis. Penelitian campuran atau mixed method menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data numerik dan wawasan mendalam secara bersamaan. Dapat disimpulkan dari uraian di atas, peneliti akan menggunakan metode kuantitatif. Peneliti ini bertujuan untuk menguji efektivitas teh kombucha yang dibuat dengan berbagai jenis bunga dalam mengatasi kesulitan BAB atau sembelit pada generasi muda, serta menganalisis kualitas dari teh tersebut. B. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen ini sangat penting karena kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada seberapa baik instrumen tersebut dirancang. Instrumen penelitian sangat penting karena menentukan kualitas dan keabsahan data yang dikumpulkan. Instrumen yang baik harus memenuhi syarat validitas. Data yang digunakan peneliti ialah data kuantitatif yang dapat disajikan dalam tabel, kuesioner, dan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini ada 10. Salah satunya, apakah Anda mengetahui apa itu kombucha? Apakah Anda pernah mengetahui kombucha itu apa? Apakah Anda mengetahui komposisi kombucha itu apa saja? Apakah sebelumnya Anda sudah pernah mengkonsumsi kombucha? Bagaimana menurut Anda warna dari kombucha yang pernah Anda minum? 6 itu bagaimana menurut Anda rasa dari kombucha yang pernah Anda? 7 itu bagaimana menurut Anda bau dari kombucha yang pernah Anda konsumsi? 8 bagaimana menurut Anda tekstur dari kombucha yang pernah Anda konsumsi? 9 apakah Anda memiliki gangguan atau penyakit pada pencernaan? Jika iya, gangguan apa? 10 apakah Anda sering mengalami sembelit atau susah buang air besar? Dan yang ketiga itu ada prosedur pengumpulan data. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian disiapkan instrumen penelitian yang digunakan untuk meneliti. 2. Peneliti melakukan uji organoleptik kombucha yang sudah diproduksi dan mengajukan kuesioner yang 10 itu tadi. Yang ketiga, itu peneliti menganalisis jawaban dari pertanyaan. Jadi pertanyaan yang di atas 10 tadi itu dianalisis jawaban dari generasi muda yang kita ajukan kuesioner yang tadi. Yang keempat itu ada penelitian mendasarkan jawaban yang ia dapat dari kuesioner dan uji organoleptik. Jadi nanti itu ada deskripsi jawaban dari 10 pertanyaan tadi dan kuesioner dan uji organoleptik. Nanti uji organoleptik itu kayak rasa, warna, aroma. Ampun, Bapak. Oke, terima kasih dari kelompoknya Dayana ya sama monggo dari teman-teman yang lain yang mau memberikan masukan.
tolong dicatat ya. Siapa yang mencatat mungkin dari Adel atau siapa? Anak-anak yang sudah maju siapa? Kemudian yang bertanya atau memberikan tanggapan siapa? Monggo silakan dicatat. Oke, Bapak. Kalau Kemudian Oke, Bapak. nanti Catat, Bapak. absen link yang saya share, jangan lupa dikasih screenshot ini ya. Jadi yang ikut hari ini jangan lupa di screenshot, kemudian nanti dikirimkan di link yang saya kirimkan di kelas nanti. Pun monggo siapa yang ini mau memberikan tanggapan dari teman-teman yang lain. Kalau Bapak. Kula, Bapak. Adelia. Oh ya, silakan. Mungkin Mungkin untuk apa logo logo SMA-nya itu ada yang lebih terbaru, yang lebih berkualitas. ada yang lebih berkualitas juga. Mungkin bisa Kemarin diganti. kemarin aku udah ngirim ke Dayana yang baru. Berarti belum diganti. Berarti Belum saya diganti. Ya, gak apa-apa dicatat, diganti nanti ya. Oke. Kemudian setelah pengantar, kata pengantar itu Sebelum kata pengantar ada lembar pengesahan nggak? mungkin yang udah ditambahkan. Mungkin yang udah ditambahkan. Belum ada. Mungkin bisa ditambah. Mungkin bisa ditambahkan lembar pengesahan. Sudah tahu kan Sudah tahu kan seperti apa lembar pengesahan itu? Ya. Kemudian untuk yang metode penelitian seharusnya tercantum langkah-langkah percobaannya itu seperti apa, kemudian alat dan bahan yang digunakan, sampun niku Bapak dari kula. Oke. Ada lagi yang lain, monggo silakan. Ayo. Atau mau ditanggapi dulu dari Dayana sama Nela apa yang disampaikan oleh Adel tadi? Silakan. Ada yang mau ditanggapi dulu? Boleh. mungkin ada tanggapan dari Dayana atau Nela. Setunggal malih Bapak, di metode penelitian itu tercantum waktu dan tempat pelaksanaan penelitiannya. Yang tabel itu ya. Yang tabel. Yang pernah saya bahas beberapa waktu lalu. Boleh. Oke. Monggo, silakan. Iya Bapak, nanti saya coba lagi. Oke, enggak. Yang lain, teman-teman yang lain monggo yang mau memberikan masukan, tanggapan seperti tadi. Ya, bagus. Yang disampaikan oleh Adel. Ayo, yang lain jangan pasif ya. Karena belajar itu kalau sampean pasif maka kurang ilmunya ya. Harus disampaikan. Kalian belajar itu dalam kegiatan kalian bertanya, kalian menjawab, kalian membuat produk, kalian berkarya, yaitu belajar. Tapi kalau diam saja, mboten dapat apa-apa. Saya Bapak izin bertanya. Silakan. Siapa Sebelumnya, mohon maaf, bisa disebutkan namanya? Saya Bilqis Sumaira. Mungkin logonya bisa ditampilkan di layar agar teman-teman juga mengetahui bagaimana yang sudah resmi dan yang belum resmi. Terima kasih. Ya dari dulu ya sudah ada logonya, cuma anak-anak mungkin nggak ya. Anak-anak belum familiar ya dengan logo sekolah kita. Oke, terima kasih Gajah Duduk ini siapa?
Hanya ancen gajah duduk teh. Mboten Bapak. Oke, ada lagi, silakan. Bagus. Nah, kayak gitu, Rek. Yuk. Maaf Bapak, saya mau bertanya. Nggih. Untuk ukuran marginnya itu atas bawah kanan kiri itu berapa ya? Margin bisa 4-3-3 ya. Yang kiri 4, yang atas bawah 3, yang kanan 3. Jadi yang dekat dengan tempat penjilitan itu 4. Jadi ini kan misalkan ini yang akan dijadikan sebagai tempat penjilitan. Berarti yang sini yang 4. Yang sini 3 gitu. Iya, terima kasih Pak. Yuk. Ini terkait judulnya ini sembelit ini pakai S ini. Nah, apa gimana? Nah, itu tanyakan, Kak. Iya, Dayana. Iya, salah ketikan. Oh, salah ketikan. Apa-apa. Iya. Ya, yang lain. Yuk, wajahnya on cam kabeh ora ketok ya waris iki karo wajah. Yuk. Bapak, saya izin beri masukan. Siapa ini? Kaila. Oke. Monggo. Untuk Dayana sama Nila, kalau boleh itu untuk fontnya itu dikasih rata kanan kiri biar rapi. Iya, ini belum dirata kanan kiri kok. Di yang sesudahnya kerangka kemarin. Oke, bagus. Ya, terima kasih. Ayo terkait isinya. Tadi kan secara format ya, rata kanan kiri, terus marginnya, terus apa tadi yang gajah duduk tadi logonya, ya. Nah, terkait isinya, terkait judulnya ini gimana ini? Bapak judulnya bagaimana, Pak? Ya, sebelum saya ya anak-anak dulu mungkin. Ini Bapak, mungkin dari judulnya niku lebih disebutkan bunganya apa saja gitu Bapak, biar lebih spesifik. Ya, monggo, ya diusulkan. Silakan disampaikan ke ini, ke penulisnya ya. Gimana? Yang pas anaknya gimana yang pas? Nanti ada bunganya tuh banyak Bapak, tapi nanti dispesifikkan satu bunga aja. Boleh. Dengan namanya usul ya, boleh, silakan. Iya. Mungkin untuk yang lainnya. Mungkin bisa digeser ke bawah biar anak-anak bisa bertanya. Oke. Di bagian ini. Di Bagian nama ini bisa ditambahkan NISN. Di sebelahnya nama Neila Evrilia Putri dan Dayana Laili Rashidah. Ya, cukup. Ya, kalau cukup baik dari Pak Rizky ya. Ditampilkan dari awal dulu, yang halaman pertama dulu, monggo kita urut satu persatu nanti biar yang lain juga bisa
menyimak ya. Ini nanti direkam apa enggak sih ini? Oke, direkam Bapak. Sudah ya. Oke, baik. Oke, yang pertama kita cermati dulu judulnya ini. Ya, dari judul yang ditampilkan, pengembangan teh fermentasi kombucha dari berbagai jenis bunga dengan analisis kualitas dan efektivitas sebagai minuman fungsional untuk mengatasi kesulitan BAB atau sembelit. Yang kalimat awal, pengembangan teh fermentasi kombucha itu ya. Oke, saya sepakat, boleh. Oke. Kemudian kalimat dari berbagai jenis bunga itu menurut saya masih umum ya, masih luas, masih melebar. Kalau memang nantinya mau menggunakan berapa bunga yang digunakan mau berapa? Satu aja Kayaknya. boleh Bapak. Apa? Satu aja boleh Bapak. Tunggal mawon. Satu aja, ya nggak apa-apa. Kan Ya, ada silakan. banyak Bapak. Kenapa? Boleh satu. Kalau boleh dispesifikkan lagi itu satu aja. Ya boleh. Ya namanya penelitian kan yang membuat batasan penelitian itu kita sendiri, yang menulis penelitian itu kita sendiri. Ya boleh, silakan. Itu namanya penelitian. Lebih spesifik lebih bagus, artinya lebih fokus, lebih terarah, lebih spesifik, lebih unik, lebih khas gitu ya. Kalau dari berbagai jenis bunga, yang pertama akan menyulitkan sampean sendiri ya, itu yang pertama. Yang kedua akan membuat ambigu bagi orang yang membaca. Wah, ini berbagai jenis bunga, ini berapa bunga di Indonesia aja, keanekaragaman hayatinya tinggi. Apa mau pakai bunga 7 rupa yang identik dengan biasanya kearifan lokal di daerah, lah itu misalkan boleh. Jadi mau lebih spesifik yang menunjukkan kekhasan dari judul naskahnya sampean akan lebih sangat bagus sekali. Itu nggih. Kemudian dengan analisis kualitas. Analisis kualitas yang bagaimana? Kualitas apa? Kualitas apa yang ingin kamu angkat dari judulmu itu? Apakah kualitas apa? Kualitas fisik atau kualitas biologinya? Kalau kualitas fisik itu berarti kayak semacam pH gitu ya. pH, terus kemanisan, rasa, kemudian kandungan. Gitu. Oh, ini kandungannya apa? Ya. Itu kualitas fisik. Kualitas kimia itu pH itu ya. Kualitas kimia itu pH. Terus ada natriumnya misalkan, apa pakai kalsium dan lain-lain, nah kayak gitu. Nanti bisa lebih dispesifikan lagi kualitas air kan. Biasanya kan ada kualitas biologi, kualitas fisika, kualitas kimia yang mau dianalisis yang di mananya. Tapi kalau teh fermentasi itu berarti kan hubungannya dengan pH ya. pH itu derajat asam basa ya. Fermentasi kan hasilnya nanti ke metabolisme. Ya, fermentasi berarti arahnya adalah ke asaman. Itu boleh menggunakan kualitas fisik, analisis kualitas fisik misalkan. Boleh seperti itu. Dan efektivitas ini efektivitas yang bagaimana gitu. Minuman fungsional.
Fungsional. Fungsional ini berarti berfungsi. Ya, berfungsi untuk mengatasi, langsung aja sembelit gitu aja. Tidak usah Oke. kesulitan BAB ya. Kesulitan BAB-nya dihilangkan saja. Sebenarnya yang ingin kamu amati apa, Dayana? Yang kami amati itu ada teh fermentasi kombucha untuk mengatasi kesulitan sembelit. Oke, itu kalimat utamanya. Itu red line-nya, garis merah. Benang merahnya, red line-nya adalah itu ya, pengembangan teh fermentasi kombucha dari bunga apa gitu ya, untuk mengatasi sembelit, gitu kan? Nah, itu kerangka utamanya adalah di situ. Nah, yang ingin kamu uji adalah efektivitasnya. Nah, itu aja, nggak apa-apa. Nggak usah analisis kualitas, nggak apa-apa. Nggak usah sebagai minuman fungsional, nggak apa-apa. Karena apa? Kalau efektif untuk mengatasi sembelit, otomatis berfungsi kan? Nah, kalau nggak efektif berarti nggak berfungsi, maka sebagai minuman fungsional itu dihilangkan. Kalau mau diganti begini, sebagai minuman alternatif, nah, atau sebagai sebagai apa ini namanya, herbal ya, sebagai alternatif herbal, obat herbal atau iya ya, mengatasi sembelit ya berarti kan obat herbal kan, sebagai obat herbal. Sebagai obat herbal. Alternatif gitu aja. Sebagai alternatif obat herbal untuk mengatasi kesulitan sembelit. Nah, itu boleh. Jadi satu kesatuan. Si teh fermentasi kombucha sebagai obat herbal untuk mengatasi sembelit. Jadi ada penyakitnya yaitu sembelit. Kemudian obatnya adalah obat herbal tadi. Dari apa? Dari fermentasi kombucha. Nah, jadi ada penyakit, ada obat, ada produk. Produknya obat herbal tadi. Itu paham maksud saya ya. Nah, diujinya dengan uji efektivitas. Ya, uji efektivitas itu kalau berhasil ya fungsional, berfungsi. Kalau tidak berhasil, tidak efektif mengatasi sembelit, berarti tidak fungsional. Itu hasil dampak. Berarti tidak perlu dimasukkan di dalam judul kalian. Jadi bunganya misalkan bunga apa? Bunga rosella, apa bunga melati, apa bunga telang misalnya. Dimunculkan aja di situ. Pengembangan teh fermentasi kombucha dari bunga telang misalkan ya. Dari bunga telang sebagai minuman sebagai sebagai alternatif obat herbal untuk mengatasi sembelit. Udah, itu judulnya begitu. Dicatat sudah. Ampun, Bapak. Nah, kalimat kualitas, kalimat efektivitas itu masuk di pengujian. Kamu cari, kalau kamu ingin ikut opsi ini, misalkan judul ini ingin diikutkan opsi, ya harus lebih digali lagi lebih dalam idenya, biar lebih dalam ya. Jadi kalau sembelit tok, kayaknya wis umum ya. Karena di opsi itu dibutuhkan kebaruan. Ya. Tapi kalau mau memperdalam ini judulmu seperti itu, diperdalam pakai uji statistik pun boleh nanti. Kita uji pakai uji statistik, rumus-rumus statistik itu bisa. Oke, cukup. Judul ke bawah lagi. Ya, logonya ganti yang sudah sesuai. SMA Darul 1 Unggulan, Utarangan Jombang. Oke, Naila. Kasih NISN ya.
Nggih. Sana ini. Terus bawah. Terus atasnya sedikit. Lagi. Yang cover bawah. Oh, bawahnya itu kebalik iki, Rek. Olehnya di atasnya logo, di atasnya tulisan SMA DO1 ya. Yang di bawah sendiri, di bawah halaman, itu adalah SMA Darul 1 Unggulan Petarungan Jombang. Tahun berapa kalian buat ini, tahun berapa biar tahu. Dikasih tahun 2025 gitu ya. Nggih. Olehnya ini atas SMA DO1. Di bawahnya logo, oleh .2 nama, bawah sendiri SMA Darul 1 Unggulan Petarungan Jombang 2025, bawah sendiri. Oke, lanjut bab 1. Latar belakang fermentasi kombucha. Oke, apa ini? Scooby. Oh, symbiotic culture of bacteria and yeast. Oke. Ini diratakan kanan kiri ya biar rapi. Terus sumbernya di mana? Ya, kalau istilah asing seperti ini, symbiotic culture of bacteria and yeast ini dicetak miring ya kalau istilah asing ya. Terus Scooby dalam tanda kurung. Nah, kalimat selanjutnya kamu nggak usah memanjangkan lagi karena di atas sudah ada kepanjangan dari Scooby, yaitu symbiotic culture of bacteria and yeast. Maka di bawahnya sudah nggak perlu dalam Scooby gitu aja. Oke. Terus lanjut bawahnya. Paragraf bawahnya. Ya, sama. Oke, ada sumbernya. Pastikan kamu punya buku atau punya judul penelitian yang membahas ini dari Wistiana Zubaida, itu punya jurnalnya, sampean download. Suwardini Zubaida, sampean punya jurnalnya. Arya Diniani punya jurnalnya. Nah, gitu. Terus ke bawah. Oke, ya ini belum memunculkan data masalah. Jadi di dalam latar belakang itu harus memuat unsur kondisi faktual ya sama kondisi harapan atau kondisi masalah sama kondisi harapan. Ini yang kamu cantumkan, ini kan hanya pengertiannya saja toh. Urgensinya kenapa sampean harus membuat penelitian ini, hal mendesaknya itu di mana? Ya, kenapa sih kamu harus terdorong untuk melakukan penelitian ini? Itu sangat munculkan di situ. Apa masalahnya yang ingin kamu atasi adalah sembelit. Nah, judulnya harus sama loh ya. Antara cover atas sama yang bawah. Nah, ini kok pengembangannya kok di bawahnya ada pada generasi muda. Tadi yang di atas nggak ada generasi muda loh ya. Di halaman cover tadi. Harus sama, cok ngolah ngalir ya, cek bodoh. Gitu nggih. Kamu pernah kata orang sembelit? Atau mencari jurnal, mencari rujukan jurnal. Oh dari jurnal ini Pak, ini menunjukkan bahwa sembelit itu kalau nggak diatasi akan berdampak seperti ini loh. Itu namanya urgensi, paham nggih? Nggih. Nah itu sudah muncul belum di sini? Nah? Dereng Bapak, ini cuma pengertian-pengertian saja. Nanti ditambahi urgensinya. Oke. Ada kondisi faktual, kondisi fakta. Oh fakta yang terjadi sembelit itu gimana datanya, kemudian
urgensinya bagaimana. Ini kalau nggak diatasi ini berdampak besar gitu misalkan ya. Ya kamu lebay-lebaikan boleh, nggak apa-apa kamu over apa ya bahasanya ya, membuat orang lain menjadi overthinking gara-gara membaca nas kamu iki sembelit iki nek gak diatasi iki wah bahaya iki ya misalnya tapi ya bukan bahasa begitu tapi pakai bahasa ilmiah, bahasa jurnal gitu nggih. Wah, ini akan menimbulkan sakit ini, akan menyebabkan komplikasi ini misalkan. Nah, itu tapi harus ada acuan sumbernya. Gitu, urgensi. Kemudian yang ketiga adalah kondisi harapan tadi ya. Harapanmu apa? Kemudian produknya tadi sudah ada obat herbal. Nah, obat herbal itu yang didorong. Sejauh mana sih penelitian obat herbal saat ini? Yang waktu Pak Rizky ke Thailand itu di sana sudah berkembang obat-obat herbal itu sudah luar biasa itu. Dari banyak obat herbal yang digunakan, yang dikembangkan di Thailand. Kalau kita kan belum. Nah itu menjadi salah satu celah bagaimana pertanian, perkebunan di Indonesia ini belum bisa berkembang maksimal. Ya karena itu tadi. Ya. Oke lanjut. Coba ini PDF apa Word ini? Word ya? Word. Word, Bapak. Coba kamu ketikkan judulnya tadi. Ketikkan judul. Di bawahnya nomor 1. Di bawahnya nomor 1. Di bawah nomor 1. Nih, sudah Pak. Iya. Jangan lupa absen ya. Di screenshot ini yang ada saya, yang ada gambar judul ini nanti dimasukkan di absen. Link absen sudah saya share di grup. Oke, nah kalimat bagaimana itu dibesarkan yang kata pertama bagaimana wes. Bagaimana proses pembuatan. Oke, the fermentasi dan seterusnya dihapus sampai tanda tanya itu. The fermentasi, bukan ke belakang. Nah, oke, terus sampai tanda tanya. Itu dirubah jadi kalimat biasa, bukan kalimat judul. Ya, di blok, terus nggak usah gitu, diubah aja. Saman blok. Judulnya saman blok dulu. Judulnya saman blok. Oke, kontrol B, kontrol dot. Nah, dihilangkan terus. Ini tuh huruf A itu yang ada penghapus, bawahnya angka 11. Niki. Bawah ya. Kok jadi gitu? Oh ini sorry. Yang X bawah A besar A kecil itu. Nah yang penting itu coba. Ya yang itu tadi yang benar. Ini. Nah, oke, jadi kalimat kan. Jadi kalimat. Nah, kasih tanda tanya. Belitnya itu hapusin. Oh, itu oke. Pengembangannya dihapus. Pengembangannya judul tadi dihapus. Oke. Ya. Gitu ya. Cara membuat tapi rata kanan kiri, Rek. Bukan rata center itu. Kamu ganti rata kanan kiri. Dan tidak di tengah. Oke. Nah,
Paham. Itu kalimat rumusan masalah itu seperti itu. Jadi judul jangan dihilangkan. Judul itu harus konsisten. Pun paham. Iya, Bapak. Bagaimana kalau gitu kan enak. Coba sampean baca kalimatnya. Judulnya benakno dhisik, judul sesuai yang saya revisi tadi. Coba. Ayo, judulnya direvisi yang sesuai yang saya sampaikan tadi. Pengembangan teh fermentasi dari bunga apa? Mau rencananya pakai bunga apa? Telang. Bunga telang nggak sih? Telang, ya diganti pisan. Iya. Pun. Loh, mana? Ini nomor 1 itu. Ganti di laptopnya, Bapak. Oh, ganti nang kene pisan, cek paham teman-teman yang lain itu. Ini diganti judulnya juga nggih, Pak? Wis mesisan. Nek ngerti bener piye? Nggih. Ayo, lo nggak usah nih, fokus itu aja. Nanti judulnya kira-kira biar tahu kalimat rumusan masalah yang benar itu gimana. Ya, aku ngambrak nang bab telu. Tidak usah. Salah, Bapak. Nggak paham rumusan masalah. Nah, oke. Itu langsung. Pembuatan teh fermentasi kombucha dari bunga telang. Dari bunga telang. Dari bunga telang. Bunga telang sebagai obat herbal untuk mengatasi sembelit. Dari bunga telang. Dari bunga telang. Terus Sebagai alternatif obat herbal. Sebagai alternatif obat herbal. Ya. Untuk mengatasi sembelit. Hapus yang belakang. Oke, wes. Oke. Nah. Oke, ngeblok. Iya. Pembuatan sama teh itu spasinya kakean ini. Pembuatan sama teh itu loh. Bukan. Pembuatan sama teh. Bagaimana proses pembuatan teh fermentasi? Ya, spasi ini kan kakean satu itu kayak. Oke. Nanti kalimat pengembangan tetap muncul, tapi hanya di judul. Ya. Kalau yang di rumusan masalah tidak harus dimasukkan. Tapi kalimat teh sampai ke belakang itu harus sama semua. Itu namanya konsistensi penulisan. Oke, ya. Terus nomor 2. Itu nomor 1 sampean copy. Jadikan nomor 2 sekarang. Jadikan pertanyaan rumusan masalah nomor 2. Nomor 1. Sampean copy. Semua, Pak. Ya kabeh ini. Ya kabeh. Nomor 1. Nah. Oke, sabun. Nah, jadikan nomor 2, copy paste di nomor 2. Oke. Yang nomor 2 setelah kamu ingin tahu proses pembuatan teh, kamu ingin tahu apa? Ini Bapak. Bagaimana kualitas teh kombucha ini dihasilkan dengan jenis bunga telang tadi. Rasa, aroma, warna, dan nutrisi. Oke, nomor 2 diedit. Bagaimana uji? Prosesnya dihapus dulu. Nah, bagaimana uji kualitas fisik ya? Dalam tanda kurung. Apa tadi? Dalam tanda kurung. Langsung aja. Apa? Apa aja yang ingin diuji tadi? Tulis. Rasa, aroma, warna. Warna.
Dan kandungan nutrisi. Nah. Ya udah, proses pembuatannya dihapus. Kan nggak nyambung kalimat. Proses membuat kan. Loh. Kalimat belakang judul itu tetap. Nah, proses pembuatan tok itu loh yang dihapus. Oke, Pak. Ini kawan apa nih lah. Proses. Hilangkan. Oke, yang di enter ke bawah itu cak neka ngurus duwe iku bagaimana. Oke. Wes piye kalimatnya? Enak toh? Nggih. Lah. Nah, wes ketoto kan, wes apik itu kalimatnya. Ya enggak? Iya, Pak. Bagaimana uji kualitas fisik, rasa, aroma, atau mau ditambahi dari segi rasa ya boleh, tapi dalam tanda kurung kayak begitu juga sudah mewakili kan. Nggih, ampun. Oke. Terus yang ketiga apa? Yang ingin diuji, yang ingin diteliti. Ini Bapak, bagaimana teh kombucha ini bisa menjadi mengatasi kesulitan sembeli tadi. Nah, yaitu efektivitas. Oke. Ya. Gantian copy lagi nomor 2, di copy lagi jadikan nomor 3. Itu jangan dihilangkan, itu wes konsisten. Iya. Bawahnya. Langsung diganti bagaimana uji efektivitas. Nah, teh fermentasi. Nah, dikatakan efektif kalau berhasil mengatasi sembelit. Ya lah apa nulis maneh, guri kula wis ono to. Tinggal dihapus kualitas fisik, aroma dalam tanda kurung itu sama hapus. Nah. Sama hapus kualitas fisik sampai nutrisi. Nah, oke. Nah, wes. Enak sih. Nggih. Lah iya wes itu. Nah. Oh, ingin nguji apa lagi? Penerimaan fermentasi kombucha terhadap generasi muda. Berarti itu namanya uji organoleptik. Nah, Nggih. gabung saja boleh. Gini, kalau ingin seperti itu, nanti penerimaannya itu dimasukkan di uji organoleptik ya. Berarti nomor 2 sama ganti, nomor 2. Nomor 4 hapusin. Nomor 4 dihapus, berarti di copy, Pak. Nggak usah, nggak perlu. Nomor 4 hapus. Nomor 2 itu diganti. Bagaimana uji organoleptik. Depannya itu langsung ya. Bagaimana depannya kualitas itu? Bagaimana uji? Organoleptik. Uji organoleptik biasa. LEP. Gabung ya, jangan dipisah ya. Oh, gabung. Enten, Pak. LEP. Organol, LEP. LEP. TIK. Fisik sampai nutrisi dihapus saja, nggak apa-apa. Tapi nanti dimasukkan di penjelasan.
Nah, wes. Oke. Loh, kok hilang? Ini, Mbak. Nah, oke. Kayak fontnya beda ya. Kita ketik fontnya. Nggak apa-apa, nanti diedit sendiri ya. Oke. Nah, nanti kalau kamu ingin menguji kualitas fisik tadi sama uji penerimaan masyarakat bagaimana, nah itu masukkan di komponen uji organoleptik itu ya Dayana ya. Jadi nggak dawa-dawa ngono lho sing diuji rek. Nah, itu uji organoleptik itu sudah meliputi uji kualitas fisik, uji penerimaan dari masyarakat seperti apa, itu sudah masuk di sana. Pun 3 rumusan masalah ini. Yes, lanjut tujuan penelitian. Tujuan khusus. Rumusan masalah kamu copy, 3-3-nya kamu copy rumusan masalahnya. Temen, Mbak. Masukkan di tujuan penelitian. Di bawahnya pas nih, Gi. Ya, itu dihapus semua tujuan khusus itu manfaat ya kalau itu ya. Nah, itu tujuan khusus memanfaatkan hasil ya, itu kan manfaat bukan tujuan, Mbak. Nah, kamu tujuannya ya rumusan masalah tadi, tujuan penelitian yang di copy, di paste. Penelitian nomor 1. Ini hilang nih. Gak usah di-blok. Oh ya, diganti mengetahui ya. Yang bagaimana itu diganti dengan mengetahui. Satu dulu. Geser ke Pak. Angka 1 kalau mboten saged. Tulis biasa aja. Mengetahui. Ya itu sudah. Ya sudah toh. Ya kan kamu ingin meneliti pembuatannya toh. Si Dayana sama si Nel. Ya udah nomor 1 tanda tanyanya hilangkan. Jadikan titik. Ya udah selesai itu. Bisa paham. Mana? Ya wes. Itu tujuan penelitianmu. Kamu kan meneliti 3 hal ini toh. Iya, Pak. Ya udah wes. Nah, Niki datanya dihapus, Pak. Ya iya. Hapus dan Kalau rumusan masalah, kalimat pertanyaan, kalau tujuan penelitian, kalimat pernyataan. Ini kan kalimat pernyataan. Itu bagaimananya kamu ganti. Bagaimana gurine titik. Bagaimana yang gurine tanda tanya. Diganti, Pak. Iya. Ya harus lah. Harus diganti. Nah. Bagaimananya diganti. Iya. Kamu merubah bagaimana itu kan sudah miliknya rumusan masalah. Ya, tujuan penelitian itu ya berarti ya mengetahui. Nah. Yes. Oh, enak toh. Nah, istri kita tujuanmu. Iku wis bawa iku nek dijelaskan. Ya sih. Tujuan umum, tujuan khusus itu
Nggak on. Ini dihapus. Itu Dia. manfaat itu nanti, manfaat teoritis. Nggak usah dihapus, biar nanti si Dayana sendiri aja yang edit. Iya, Pak. Kamu blok kuning atau blok apa merah sekarang. Yes, manfaat penelitian. Nah, itu. Kan ya, untuk sekolah apa manfaatnya, untuk menulis apa, manfaat untuk sekolah apa, manfaat untuk masyarakat umum apa, gitu. Boleh pakai manfaat teoritis, pakai praktis, tapi lebih enak kesasaran ya. Jadi judulmu itu sasarannya ke siapa, untuk manfaatnya itu ke penulis kamu sendiri, ke sekolah, ke masyarakat umum, ke generasi muda. Nah, itu lebih enak poin-poinnya dibuat manfaat untuk siapa. Bukan ke teoritis, ke praktis. Oke, lanjut bawahnya. Definisi operasional. Nah, itu kamu jelaskan. Nomor 1, teh kombucha itu apa? Betul. Nomor 2, dibuat poin ya, dibuat nomor-nomor saja. 1, teh kombucha sendiri. Nomor 2, bukan paragraf ya. Kultur simbiotik ini jadi satu kesatuan dengan yang teh kombucha itu apa poin yang berbeda? Kultur simbiotik itu. Hai, Dayana. Nih. Dayana. Hah? Apa? Bentar Bapak, ini ada masalah bentar. Oh iya. Anak wong ngamen masa. Ya gak apa-apa. Kayak iya tiga inan. Cuman golek nggon liyane. Pun Bapak. Ngapunten. Ya. Definisi operasional nomor 1, teh kombucha itu. Nomor 2, apalagi yang harus dijelaskan? Verbal tadi itu ya. Uji organoleptik. Uji organoleptik itu masukkan. Yang dimaksud dengan uji organoleptik di judul di naskahmu ini apa sih? Nah, ya uji kualitas fisik, meliputi rasa, aroma, warna, dan penerimaan masyarakat, prevalensinya masyarakat. Seperti apa? Nah, itu ya, bukan paragraf seperti ini, nggih. Yes. Bab 2 sekarang. Yes. Oke. Bentar. Pengertian teh. Coba ke rumusan, ke judul tadi, ke rumusan masalah dulu. Coba ke rumusan masalah yang sudah ada judulnya. Yes. Coba kamu copy yang mulai teh tadi sampai sembelit tadi. Teh sampai sembelit. Niki Pak. Ya. Oke, copy. Taruh di atas, di judul atas. Atas cover, Pak. Atas sendiri. Niki. Ya, del semua itu. Sampun. Kasih kata pengembangan depannya. Nanti apa, Pak? Yes, engko ae sik gak apa-apa. Di enter dulu aja biar beda dengan yang di atas. Aman. Oke.
untuk semuanya ya. Untuk mengisi naskah untuk mengisi bab 2 itu judulmu harus sudah jadi. Ya, judulmu harus sudah jadi. Oke, yang akan dimasukkan di judul yang akan dimasukkan di bab 2 itu berarti apa saja kalau judulnya ini? Yang lain boleh bantu. Kombucha Apa? sama telang, teh fermentasi kombucha, bunga telang, sama Di blok hijau. Teh fermentasi kombucha, kamu blok. Fermentasi kombucha. Teh fermentasi kombucha sendiri di blok hijau, ganti hijau. Hijau. Yo, ya. Apa kok? Ya. Terus apa lagi? Bunga telang. Bunga telang di blok hijau. Terus apa lagi? Alternatif obat herbal hijau. Sebagainya enggak? Terus terakhir sembelit blok hijau. Berarti ada berapa poin yang di blok hijau di situ? 4. Ada 4 poin. Nah, itu kamu jelaskan di bab 2. Itu ya, Dayana ya. Oke. Oke, coba lihat bab 2-mu sudah menjelaskan itu semua atau belum? Bab 2-nya cuma menjelaskan fermentasi kombucha. Pengertian teh kombucha. Yang itu Satu. tadi. Terus apa lagi bawahnya? Manfaat. Terus apa lagi? Terus pengertian sembelit. Sembelit. Kedua, terus apa lagi? Sampun, Pak. Wes, mari. Nah, berarti kurang ya. Ada poin yang dijelaskan ya. Bunga telangnya. Terus ditambahi. Coba bawa sendiri. Tapi nanti kamu revisi sendiri ya. Oke, Bapak. Poin bunga Bawa sendiri. Ini, Pak. Bawahnya sembelit. Itu di atasnya bab 3 ya. Kamu beda bab itu sudah beda halaman ya. Sampean ganti halaman. Ojo ngusel dek. Disore bab loro, bab telu. Bab 1 ya bab halaman sendiri, bab 2 ya halaman sendiri. Ojo ngusel. Oke, bawahnya paling akhir sendiri ya, di paling akhir bab 2 kamu tulis perbandingan penelitian terdahulu atau sebelumnya boleh dengan penelitian penulis saat ini. Ya, maksudnya dengan penelitian sampean. Nah, terus nanti dibuat tabel, dalam tanda kurung dibuat tabel kelebihan kekurangannya apa. Tuh ya, jadi kamu tahu posisimu, penelitianmu itu, penelitian dari 5 peneliti di atas, dari 5 peneliti yang sudah kamu cari, ternyata kelebihannya itu ini, kekurangannya banyak. Di saya kekurangannya sedikit, kelebihannya yang banyak. Nah, itu kamu akan tahu yang di blok hijau. Blok hijau jadi piro sing di blok misalkan sing di hijau mau. Tadi di atas judul tadi kan 4 ya. Nggih. Sampai 1 berarti piro? Jadi berapa hal yang di blok? Berapa poin? 5. Nah, 5 poin itulah yang sampai jelaskan
sampai uraikan di bab 2. Begitu. Nggih, Bapak. Oke, Bapak. Mari lho, bab 1 bab 2 mari penak kan asline kan. Untuk penelitian terdahulunya niku berapa, Pak? Ya, terserah sakjane ya nek iso ya 5. Kalau ada 5 nek enggak ya 3. Heeh. Oke. Ya. Kalau ada 5 ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya perlu lah minimal. Mungkin siji. Gak perbandingan ya namanya. Orang. Nah, perbandingan ya lebih dari 1. Wes bab 3 sekarang. Ada yang ditanyakan nggak yang lain? Siswa yang lain, teman-teman yang lain ada yang tanyakan nggak bab 1, bab 2? Pak, mau tanya untuk bagian abstraksi itu Pak cuman pakai dua paragraf aja ya? Iya. Oh, Apa? yang paragraf 1 isinya latar belakang, yang paragraf kedua isinya ringkasan metode niku. Iya, betul 100. Pinter ngono kan. Ringkasannya ya. Ringkasan bab 1, ringkasan latar belakang ya, paragraf 1 ringkasan latar belakang. Terus bab 3 diringkas jadi paragraf kedua. Gitu. Nanti ketika naskahmu selesai baru dibuat paragraf ketiganya, hasil dan pembahasan. Gitu, ya. Oh, nggih. Makasih, Pak. Oke, yuk. Yang lain? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Sapa Mahira? Nih, niku untuk tabel perbandingannya niku letaknya bab 2, napa teng bab 3 Bapak? Soalnya punyanya yang Mbak kemarin niku letaknya teng bab 3. Bab 2, bab 2. Betul Bapak, terima kasih. Diletakkan di bab 2, paling bawah bab 2 ya. Iya Bapak. Ada lagi. Terima kasih, Bapak. Oke. Ada lagi? Puna, apa Nai, Nela? Mau ngomong dah, Nela, Evrilia. Nggak jadi. Buatin Bapak. Oh, buatan. Iya. Oke, bab 3 sekarang. Kecilkan sedikit, jangan gede-gede, jangan ketok akeh. Oke, Pak. Zoom-nya orang atas. Rancangan penelitian. Ya, yang kamu jelaskan di sini tidak usah menjelaskan semua metode penelitian ya. Kalau ini kan dicampur semua ini. Iya, Bapak. Penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, campuran, tidak usah ditampilkan semua. Nah, kamu pengujian pengembangan tadi itu termasuk kategori apa? Ya itu aja yang dimunculkan, tidak usah dimunculkan semua. Jadi metode penelitian yang digunakan di sini sampean adalah penelitian pengembangan. R&D. Tulisan sih, coret-coret nanti. R&D itu research and development. Penelitian dan pengembangan. Itu metode penelitiannya. Nah, jenis penelitiannya itu berarti apa? Kamu tadi kan ada prosedur pembuatan, di rumusan masalah tadi loh. Ada prosedur pembuatan, ada untuk kualitatif, Pak.
sama apa tadi yang ketiga uji efektivitas. Ya, berarti kualitatif. Eksperimen kualitatif. Ya, jenis penelitiannya adalah eksperimen. Ya, metode penelitiannya pengembangan R&D gitu. Jenis penelitiannya kualitatif. Itu aja yang ditampilkan, jangan apa namanya, jangan semuanya. Terus ini model penelitiannya apa? Pakai 4D yang punyanya Tiaga Rajan, apa Bob and Gal, apa ADI, Analyze, Define, apa itu, Design, Innovation, Evaluation. Nah itu pakai yang mana? Itu bisa dipilih. Oh punya saya ini cocoknya yang ini, itu bisa dipilih. Tadi habis ini tak tampilkan ya. Nggih, Pak. Tunjukkan. Stop screen dulu nggih, Pak. Oh gitu dah. Jangan tampilkan. Ya wes, oke, tak tampilkan dulu. Wewenang ya arek-arek stop screen. Tampilkan ini. Mana? Oh ini. Oke, model pengembangan dalam penelitian pendidikan. Nah ini, kamu bisa screenshot. Atau nggak usah screenshot, nggak apa-apa. Nanti filenya tak kasihkan aja, nggak apa-apa. Jangan kasihkan apa, Pak? Apa? Jangan kasihkan kirim ke grup. Ya, oke. Siapa? Dayana dan lain-lain yang ingin pengembangan. Kira-kira kalau modelnya kayak begini, alur pengembangannya cocok nggak dengan punyamu? Ini pengembangan Bob and Gal. Ada tahapan utama, tahapan lanjutan, sama tahapan akhir. Tahapan utama itu ada 4 tahap, tahapan lanjutan itu ada 4 tahap, tahap akhir ada 2 tahap. Dilihat aja dulu, cocok nggak dengan proses pengembanganmu, pengembangan apa tadi, teh kombuchamu tadi. Ketahuan nggak? Ketahuan ya? Iya, Bapak. Kebanyakan. Kebanyakan. Kita cari yang lain. Ono 10. Hai. Ono 10. Iki kedua iki. Tadi nomor pertama, iki nomor 2. Iki pengembangan Dick and Carey. Analisis kebutuhan. Ya, pembelajaran ya dibuat apa namanya? Diganti dengan produk juga boleh. Ini kayaknya nggak cocok ini. Nggih. Model pengembangan, define, pendefinisian, desain, perancangan produkmu. Ketiga, develop, pengembangan produkmu, pembuatan produkmu, sama uji organoleptik tadi. Sama uji efektivitas itu masuk pengembangan. Baru disebarluaskan kalau sudah berhasil. Jadi pendefinisian, define, itu masuknya ke analisis tadi. Oh, orang sembelit itu karena apa? Harus butuh apa? Kandungan bunga telang itu kandungannya apa? Kok bisa mengatasi sembelit? Itu define. Desain itu merancang. Kamu mau merancang produkmu. Oh, dibuat kombucha fermentasi dengan proses yang bagaimana? Itu menjawab rumusan masalahmu nomor 1. Misalkan. Terus yang nomor 3, rumusan yang uji efektivitas itu dijawab di nomor 3, develop, pengembangan, divalidasi, baru ke disseminate, disebar. Oh berhasil nih,
Dari 30 orang yang uji coba sembelit, 25-nya berhasil sembuh misalkan. Wah, disebarluaskan. Niki model penelitian nggih, Pak. Model pengembangan, bukan penelitian. Ya kan pengembangan itu, pengembangan si siapa tadi, teh kombucha tadi, 4D. Ya kita lihat dulu yang ya mau cocok pakai yang ini ya monggo, kalau enggak ya kita cari yang lain. Jadi Adi itu ada analyze, hampir sama sih ini. Ada design, ada develop, ada implementation, ada evaluation. Ya, analisis ya sama kayak tadi, analisis, desain ya merancang, develop sama pengembangan, menguji produk tadi, implementation ya diimplementasikan, kemudian dievaluasi. Oh, ternyata kok racunan. Gaya bahaya itu. Misalnya diuji 30 setelah 10-8 racunan teh misalnya. Ya dievaluasi. Misalnya loh ya. Kamu cocok yang mana? Itu yang keempat. Ini yang kelima. Yang kelima itu ada 3 ini, penilaian kebutuhan, ada desain, pengembangan, dan implementasi. Jadi 1. Ya hampir sama ya, podo aja ya. Ini model triple DE. Triple DE. Design, develop, evaluate. Develop ya hampir sama ya, dievaluasi. Ada model Bergman, Moore. Analisis, desain, pengembangan, produksi. Oh, diproduksi ya podo aja. Sama sih ya, diproduksi, didiseminasi kan. Atau model pengembangan Bang Isman, input, proses, output, umpan balik. Itu bukan ini, enggak cocok. Yang ke-9, Sukma Dinata, studi pendahuluan, pengembangan model, uji model. Enggak cocok. Di pengembangan Sugiono, identifikasi masalah, pengumpulan informasi, tuwowo ini. Uji cobanya berkali-kali ini. Ya, tapi ya nggak apa-apa, kan kamu kan obat herbal. Uji coba produk 1, uji coba pemakaian 1, 2 kali, paling nggak 2 kali. Berhasil, kalau nggak sing keracunan misalnya. Ya, alhamdulillah. Tapi ini kalau sing keracunan, ya, penelitinya tanggung jawab ya. Ini perbandingannya. Menjawabkan. Ya, wes sing ndi? Yang tadi Bapak nomor 4 itu bisa napa mboten? Ini tah, 4D. Atau ini Adi. Oke, ini juga boleh. Karepmu ya, terserah. 3 boleh, 4 boleh. Ini juga bisa, mirip-mirip. Ini juga bisa. 3, 4, 6, 7. Ya, 3, 4, 6, 7. Terserah kamu pilih yang mana. Goleki charger, bateraiku habis. Oke. Terserah yang mana. Bona. Nggih, Pun. Bon, lanjutkan tadi, ditampilkan yang tadi. Nggih, Pak. Pak niku model pengembangannya jadi 1 kali masuk ke jenis penelitian nggih. Iya, 1 aja. Baru tampilkan dulu. Nggih, Pak. Sampun. Nah, terus itu bukan rancangan penelitian ya, model penelitian gitu aja. Metode penelitian gitu aja ya, metode penelitian. Terus
Ke bawah lagi, ke bawah. Itu nggak usah ini ya, dihapus aja kan banyak Iya. ini. Hilangkan semua. Kamu fokus ke punyamu aja, nggak usah yang lain. Terus bawah. Instrumen waktu dan tempatnya belum ya? Oh tadi sudah Iya, diusulkan Bapak, sama waktu dan depannya apa, Mam? Saya duduk tadi. ada. Apa yang mengusulkan tadi? Dicatat, Del. Tidak. Dikasih tabel tadi ya, waktu penelitian. Oke. Habis bawahnya waktu penelitian, tempat penelitian, yang ada tabel-tabel dulu yang pernah saya cantumkan, yang pernah saya contohkan dulu. Bawahnya apa lagi? Langkah-langkah percobaan. Ya, langkah-langkah penelitian. Oke. Langkah-langkah percobaan lah, waktu percobaan toh. Beda ya. Kalau langkah-langkah penelitian berarti kan keseluruhan dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Langkah-langkah percobaan itu ada di dalam langkah-langkah penelitian. Paham, Mbak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Oke. Berarti lebih luas langkah-langkah penelitian. Tahap 1 ngapain sih? Oh, nyari buku dulu, Pak. Nyari jurnal. Boleh kan? Tahap 2 ngapain? Nah, termasuk yang kamu pakai nomor 3 tadi, BBE mau pakai yang 4D. Kalau saya pribadi ya, saya suka pengembangan itu pakai tahap yang pakai model yang nomor 3 tadi. Itu sangat familiar kalau bagi saya. Jadi saya sangat hafal betul yang dari Tiaga Rajan yang 4D tadi, 4D tadi. Itu saya suka pakai itu memang selama ini. Sudah lama, itu tahun 1974. Saya punya bukunya, saya punya filenya dari Tiaga Rajan itu. File terbitan 1974. Itu memang sudah lama. Bon. Langkah-langkah penelitian sudah. Habis itu langkah-langkah penelitian bawahnya apa lagi? Bawahnya apa? Apa, Rek? Pengumpulan dan analisis data, Pak. Pengumpulan data. Pengumpulan boleh pengumpulan data. Instrumennya dulu mau pakai, boleh pengumpulan data juga boleh, analisis data, habis itu terakhir analisis data ya. Instrumen pengumpulan data. Kamu mau pakai apa? Lah, pertanyaan-pertanyaan ini coba agak naikkan dikit. Kunti, Pak. Yaitu yang di ke bawah kan maksudnya. Yang pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Pertanyaan apakah itu kombucha itu. Nah, ini kamu kemas di dalam sebuah gambaran. Apa ini? Uji organoleptik. Ayana. Nah, ini nanti tahu ya. Apa Zahra ada nggak di sini, Zahra, Mbak Zahra? Mboten wonten, Pak. Ada lembar uji organoleptik punya Mbak sampean pakai itu tak revisi banyak itu, banyak yang sudah mengembangkan. Nah, itu jadikan satu di sana buat tabel. Jadi kamu harus membuat produknya dulu. Produk itu tadi yang uji fisik ya, uji kualitas fisik dari segi aroma. Ada penilaian 1 tidak enak, 2 kurang enak, 3 cukup enak, 4 sangat enak. Nah, nanti orang lain yang kamu wawancarai itu tinggal nyentang. Oh, ini sangat enak, angka 4 dicentang. Itu namanya uji organoleptik. Pertanyaan ini masukkan di situ. Akan lebih enak. Gitu ya, Dayana.
Yes, bagus. Ini tinggal diolah lagi. Nah, baru uji efektivitas. Uji efektivitas pakai rumus statistik itu. Wis, gak apa-apa wis. Nanti tak urui statistik nanti rumus matematika agak panjang itu. Dan itu berarti kan uji korelasi menggunakan uji T, uji perbandingan. Ya, bagaimana hasil antara hasil yang diperoleh dengan keefektifan dari produk yang sudah dibuat itu apakah berhasil atau tidak. Bun, bawah sendiri prosedur pengumpulan data. Ya ini loh, kamu ada nomor 2 itu, penelitian melakukan uji organoleptik kombucha lah, itu ada. Kamu baru muncul di sini, yang atas-atas tadi belum ada ya. Oke, wes cukup. Ada pertanyaan? Monggo. Uji statistik niku masuk kualitatif napa kuantitatif, Pak? Ya, kualitatif. Kuantitatif ya, kuantitatif, sorry, kuantitatif. Uji efektivitas nggih juga, Pak, masuk kualitatif, tidak kuantitatif. Iya. Kan yang dihitung kuantitas berarti kan ada jumlah toh, ada angka di sana. Kalau kuantitatif berarti ya harus ada yang diuji. Tapi nggak usah, nanti sama nggak usah sampai ke sana, nggak apa-apa. Ya, kalau untuk lomba ya pakai itu, tapi kalau enggak ya nggak usah. Kalau maksudnya untuk yang tugas riset ini tidak sampai sejauh itu ya. Hanya ditampilkan datanya aja cukup, wes nggak apa-apa, dibuat rata-rata gitu tok ae. Oh, dari 30 orang yang berhasil 25 orang ya itu dikatakan efektif ya, gitu tok aja nggak masalah wes. Untuk yang tugas riset SMA 21 ini ya. Tapi kalau untuk lomba ya kamu harus pakai statistik. Iya, Pak. Iya, Bapak. Itu masuknya di jenis penelitiannya ya kuantitatif ya. Efektivitas itu ya juga ada angkanya toh. Dari berapa orang yang kamu lakukan sebagai uji responden, uji sampling dari produk yang kamu buat ini, nah itu berapa orang yang sudah berhasil lah, itu masuk uji kuantitatif. Tadi saya bilang apa? Kualitatif atau kuantitatif yang awal ketika tadi? Awal tadi jenengan biasanya kualitatif. Oh ya, sorry. Kuantitatif ya. Karena kamu ada data. Uji organoleptik butuh data, angka 1, 2, 3, 4 itu sangat enak, sangat bagus, cukup enak, cukup bagus misalnya. Kurang enak, kurang bagus, tidak enak, tidak bagus, pakai angka 1 itu loh, skala Likert namanya. Skala 1, 2, 3 gitu ya. Jadi pertanyaan angka dicentang. Oh ini centang, oh ini centang. Itu kuantitatif. Sama yang uji efektivitas itu juga uji kuantitatif. Ya. Kalau kamu pure, ada nggak di sini yang pure murni wawancara? Nah, itu baru kualitatif gitu. Bon, wes cukup, sudah bagus ini. Dayana sama Naila, ini kerjakan bareng-bareng apa? Kerjakannya bareng-bareng apa sendiri-sendiri ini, Dayana sama Naila? Bareng, Bapak. Biasanya kita gantian gitu. Kerjakan ini, satunya ini, kita paham bareng-bareng gitu. Oke, siap, bagus. Sudah sangat luar biasa sejauh ini kamu presentasi menampilkan hasil karyamu seperti itu. Bukan bagi saya bukan banyak kekurangan ya, tapi kamu sudah berproses, sudah mencoba
melewati zona nyamanmu, kamu sudah berusaha menampilkan terbaik yang kamu pahami, dan yang kamu pahami, yang sudah kamu tampilkan ini saya rasa sudah ya sangat bisa kita apresiasi, sangat bisa kita hargai, bahwa yang kamu presentasikan ini sudah sangat luar biasa. Dengan usia sampean, dengan level sampean seperti itu, tinggal nanti dengan revisi-revisi yang saya berikan tadi ya, itu akan semakin menjadikan naskahmu lebih baik lagi, dan juga kemampuan sampean juga akan lebih meningkat kembali. Itu nggih. Selamat dan sukses untuk Daina dan juga Mila sudah berjuang. Iya, Bapak. Kita Nuwun. kasih plus dulu. Kasih plus Rek. Atur nuwun Bapak. Bapak badhe tanglet, Pak. Ya, monggo. Yang model pengembangan itu dijelaskan apa, Pak? Ya di bab 3 aja. Berarti tetap dijelaskan nggih? Ya Seperti bukan apa pengembangannya? ya menjelaskannya cuma tahapannya yang dilakukan. Misalkan tadi si Dayana kan mau menggunakan 4D, 4D, define, design, develop, sama disseminate. Ya, dijelaskan define pada tahap design, pada tahap define ngapain aja yang dilakukan oleh Dayana sama Nela. Pada tahap desain, merancang, itu berarti kan menganalisis tadi, merancang, itu ngapain aja. Pada tahap develop, uji organoleptik, uji efektivitas, itu dijelaskan cuma itunya. Jadi langkah itu sudah menjadi bagian dari langkah-langkah penelitian sampean. Gitu. Paham nggak? Iya, Bapak. Bapak. Nah, Bapak, itu berarti yang dimasukkan ke metode penelitian yang rancangan penelitian awal gitu, Pak ya? tuh, boten yang yang bagian langkah-langkah tadi di tulisan awal ya, awal desain penelitian ya. Yang poin A, coba kamu ke atas ini geser. Filenya geser ke atas. Yang bab 3, awal bab 3. Ini Pak. Ini kamu ganti desain penelitian. Ya. Baru dijelaskan di bawahnya ini menggunakan model penelitian R&D, Research and Development, dengan model pengembangan 4D, 4D punyanya, miliknya Tiaga Rajan. Nah, dengan meliputi kegiatan define, design, develop, and disseminate, misalkan. Misalkan Dayana, ya, halo Dayana. Misalkan kamu begini, misal ya, Pak, ini waktunya nggak cukup untuk 4D, tapi hanya cukup untuk 3D, boleh. Terus yang satunya, Bapak? Yang satunya kan disseminate. Disseminate itu menyebarluaskan. Nah, karena keterbatasan waktu, misalkan keterbatasan waktu karena produknya uji cobanya masih 1 kali dan masih dianggap kurang banyak pengujiannya, nggak sampai ke penyebarluasan, nggak apa-apa. Nah, kamu yakin nggak produkmu itu bisa menjadi obat herbal yang bisa mengatasi sembelit, misalkan? Yakin, Bapak. Nah, tidak hanya sekedar yakin, tapi ada datanya, gitu kan? Nah, kalau data-datamu nanti menunjukkan, oh ini kuat Pak, ini Pak diuji cobakan ke 30 anak satu kelas, 25 berhasil semua, misalkan. Nah, itu berarti sudah yakin. Nah, boleh 4D kamu lakukan, disebarluaskan, nanti taruh di popsis misalkan, atau disebarkan ke kelas yang lain. Gitu. Berarti 10-8
adalah sebagai sampelnya dari SMA 21 gitu, paham ya? Nggih. Itu Ya, sampelnya itu diberikan pas kita kembali atau gimana, Pak? ya terserah kamu mau pakai sampel kelasmu sendiri atau mau pakai sampel kelas lain atau mau dicuplik kelas 2 anak gitu ya terserah. Itu uji terbatas namanya ya. Nggih. Misalkan gini, dari sampel kelas 10 anak kok berhasil semua, dinaikkan. Uji kedua 30 anak, berhasil semua, baru disseminate yang 4D terakhir, yang D terakhir ya, yang diprioritaskan. Nah, itu kok berarti sudah aman, itu sudah berhasil semua. Nah, itu baru berarti 4D-nya kamu laksanakan semua. Tapi kalau misalkan ada kendala, Pak ini ada kendala, ternyata hanya sampai 3D saja, ya nggak apa-apa. Itu kamu lakukan hanya terbatas di 3D, boleh. Cuma dikasih keterangan, kenapa alasannya, gitu nih. Oke. Mana? Apalagi yang ditanyakan? Baru, yang didesain penelitian ini, ya tadi cuma dijelaskan itu dok ya. Baru yang langkah-langkah tadi, setelahnya tabel tadi ya. Langkah-langkah penelitian, ada tahapan 4D itu, define, kamu uraikan, ngapain aja Dayana itu, sama Nela. Yang desain, ngapain aja, membuat proses, merancang proses langkah-langkah penelitian, pembuatan teh kombuchanya yang menjawab rumusan masalah 1 tadi loh. Coba geser ke rumusan masalah, Del. Ini, Pak. Rumusan masalah. Nah, yang nomor 1, Dayana, kamu masukkan di desain. Yang nomor 2 dan 3, kamu masukkan di develop. Nah, itu sudah terjawab itu rumusan masalahmu. Jadi kamu membuat kesimpulan, ya, kalian membuat kesimpulan itu, ya, menjawab 3 hal ini, iya kan? Nggih. Kesimpulanmu ada 3 poin. Jadi di bab 5 nanti kesimpulanmu cuma 3 poin ini. 1 jawabannya apa, 2 jawabannya apa, 3 jawabannya apa. Udah selesai naskah sama. Nggih, Bapak. Ada lagi. Yang logo tadi, Bapak. Anak belum punya. Warna apa, Pak? Ya, boleh. Pak Adel punya, tak Adel? Konten, Pak. Oh ya, saya itu tunjukkan. Yes, kedok, Pak. Kalau cari Mian. Oh, ini kira kamu ini materi S1 ini, Ra. Kamu bisa menguasai ini skripsimu nanti cepet gitu. Nah, kait mlebu kuliah kok sekarang banyak ya. Sekarang itu banyak kampus-kampus yang memfasilitasi fast track. Jadi yang harusnya S1 itu 4 tahun, bisa jadi 3 tahun lulus. Bisa jadi 3,5 tahun lulus. Itu kenapa? SKS yang akan di semester akhir itu sudah banyak yang diambil oleh mahasiswa. Nah, apa SKS yang ada di semester akhir? Ya skripsi. Lah nek sampean garap skripsimu semester loro, semester telu lah. Semester 8 kan wis gak usah ditempuh, Nak. Iya enggak? Cepat skripsi ku berapa bulan? Berapa bulan, Pak?
Ya tergantung kalian bisa cepet dan wis paham kayak ngene wis langsung buanter set ya. Amin. 6 Amin. Ya wis Bapak masih lagi. gak usah ngurusi dunia luar, gak usah apa namanya pacaran, gak usah ngurusi yang gak penting. Sampean fokus menyelesaikan tugasmu mari itu 3,5 tahun bahkan 3 tahun mari. Sekarang S2 itu juga bisa ditempuh sebelum mahasiswanya lulus S1. Ada kampus yang begitu. Kampus saya UM, kampus yang lain itu juga gitu. Jadi mahasiswanya semester 6 itu bisa langsung daftar S2. Logonya kula kirim teng grup nggih, Pak. Oh gitu, ya monggo terus. Nggih. Udah, wes. Rencana yang tampil berapa orang ini? Sebenarnya 2, Pak. Tapi mboten kayaknya waktunya mboten nutut ngoten, Pak. Oh iya, siapa yang mau tampil? Niki Mahira kali Kaibel. Punya kula niku dereng nih penelitian terdahulu kali pengumpulan data, Pak. Ya, enggak apa-apa. Tapi kira-kira mana Mahira? Mahira Andi. Nggih kula Bapak. Melihat diskusi kita yang naskahnya Dayana tadi, ada yang direvisi nggak punya sampean? Wonten. Apa? Dari bab 3-nya tadi sama mungkin ini rumusannya juga Bapak. Ya, paling enggak sudah tahu ya yang direvisi apa gitu nggih. Nggih. Ya wes. Segera melangkah, yang lain juga gitu, segera membuat revisi-revisi yang sudah kita bahas tadi. Insya Allah kalau cepat sama revisi juga cepat selesainya. Yang penting ilmunya, ilmu ini mahal nak. Ya, tidak banyak orang tahu. Karena dunia semakin berkembang, AI sekarang juga sudah sangat banyak, sudah bisa kalian gunakan. Kalian juga bisa menggunakan AI, boleh. Ya, yang ketinggalan zaman ya akan tergerus oleh waktu. Sampean harus bisa mengembangkan skill kemampuan diri sampean secepat mungkin. Bapak niku mau jenengan lihat teng grup nonton nggih, Pak? Logonya. Apanya? Logonya. Oh ya, ya pakai logo itu boleh. Yang enggak ini, yang enggak pakai BPPT. BPPT kan sudah tutup. Tak carikan dulu bentar. Ya, nanti tak share aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena BPPT itu sudah tutup dari Kemendikbud sudah dilebur jadi BRIN namanya, Badan Riset Inovasi Nasional. Kita tidak poin. Ini nanti tak share di grup. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Nggih, sampun, Pak. Ampun, Pak. Melihat apa yang dipresentasikan Dayana tadi. Dayana nanti nggak usah presentasi lagi waktu offline, nggak apa-apa. Karena nanti waktu masuk kelas kan kita presentasi ya. Nggih. Kelompoknya Dayana sudah nggak usah presentasi. Mau maju lagi ya monggo, nek enggak ya nggak apa-apa. Boten Bapak. Ya boleh. Karena sudah ditampilkan dan juga sudah sangat bagus. Oke, tinggal apa namanya direvisi saja. Nggih, Bapak. Oke, baik bisa kita akhiri. Terima kasih, semoga sukses semua. Salam ke orang tua. Jangan lupa nanti hasil dari rekamannya
tentang Zoom hari ini bisa di-upload, bisa juga dilihat oleh teman-teman yang lain ya. Tetap Oke, Bapak. Oke, sukses semua. Salam sehat. Satu ke pondok tepat waktu. Molor, ya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Dinasratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.